Kalau saya lagi ada rasa kayak kepengen apa yang orang punya, ada rasa iri, ada rasa cemburu, ada rasa kayak merasa orang lain lebih beruntung dari kita, saya selalu pakai mantra wa ma indallahi khair, wa ma indallahi khair, wa ma indallahi khair. Sehingga hilanglah rasa cemburu itu. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik, apa yang ada di sisi Allah lebih baik, apa yang ada di sisi Allah lebih. Walal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik bagimu dan daripada dunia. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Itu aja yang kita ulang-ulang mantranya. Wa ma indallahi khair. Udah aja senyum. Kita yang istiqomah gini-gini aja, orang lain yang tidak istiqomah yang sudah melenceng jadi gitu. Ya udah, apa yang di sisi Allah lebih baik. Ada yang gara-gara misalnya dukun bertindak jadi nikah, kita bertindak sendiri nggak nikah-nikah misalnya ya. Ya udah aja, wa ma indallahi khair. Dan apa yang ada di sisi Allah itu bukan hanya akhirat tetapi juga dunia. Cuman Allah tidak memberikannya dalam waktu yang segera kepada mukmin karena Allah ingin melihat dulu ketabahan, kesabaran dan keistiqomahan kita. Matematika itu coba kita pakai dalam hidup. Kayak saya pernah dulu banget awal-awal saya di Bandung masih senang usaha-usaha gitu sebelum ada dakwah. Kan pertama saya masuk ke Bandung bukan berdakwah. Lama-lama setelah lelah berusaha akhirnya berdakwah. Karena nggak mendapatkan kebahagiaan hanya dengan harta. Kan dulu saya pernah usaha bisnis pulsa yang saya pernah cerita. Ada 60 cabang pulsa saya di Bandung. Terus naik lagi bisnis jual beli mobil bekas. Beli, jual. Terus terakhir pernah main properti walaupun nggak sampai punya klaster, sampai punya perumahan. Tapi 1-2 properti beli, jual lagi, perbaiki, jual dan segala macam. Waktu itu saya sempat hampir kegoda sama teman saya yang beli beberapa aset ruko di daerah Antapani. Dulu Antapani nggak seperti sekarang, masih murah-murah tuh rukonya. Dan kan cepat banget tuh perkembangan Antapani ya. Dia beli tuh 1 ruko di Antapani dengan DP, lalu dia cicil. Nah, cicilannya ini dibayar oleh yang kontrak. Kebetulan ruko dia dikontrak oleh Warung Padang. Sehingga dia paling nambah-nambah dikit lah, walaupun yang nggak bisa utuh, tapi dia nambah-nambah paling nambahin 500.000 sebulan. Setelah kurang lebih 3 tahun, akhirnya itu udah lunas, dia bisa nge-DP-in lagi yang baru. Setelah sekitar 5 tahun berjalan, saya ketemu lagi sama dia bilang, ini semuanya udah ruko saya nih. Udah ada sekitar 6 ruko yang dia punya. Dan setengahnya dipakai sama Alfamart. Sisanya dipakai ada Warung Padang, ada apa di situ. Sehingga dengan cara dia bisa cepat berkembang. Saya di awal menganggap diri saya tuh agak-agak idealis. Anggapan pertama, waduh saya ini kayaknya terlalu idealis kali ya gitu. Mulai galau kan, mulai tidak istiqomah. Jangan-jangan saya terlalu kaku nih dalam agama. Lagi nyari-nyari dalil mana nih yang membolehkan gitu kan ya. Biasalah apalagi ustadz kan bisa ngotak-ngatik gitu kan. Sampai bisa menemukan dalil boleh, tapi nggak nemu. Akhirnya yang bisa menguatkan hati apa? Wa ma indallahi khair. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Kalau mau kayak gitu, mungkin sekarang saya udah punya juga beberapa ruko. Tapi karena nggak bisa dengan cara seperti itu, akhirnya ya punya itu aja dan tidak berkembang secara duniawi. Tetapi saya yakin mudah-mudahan dengan itu kita berinvestasi di akhirat. Makanya ini matematika harus jadi pola pikir kita, harus jadi mindset, persepsi kita dalam hitung-hitungan amal. Sehingga ketika kita belajar Islam, mulai bertaubat, mulai berhijrah, lalu Allah Subhanahu wa taala seolah-olah lebih memanjakan orang lain yang belum berhijrah, yang belum bertaubat daripada kita dengan dunia. Katakan wa ma indallahi khair. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Katakan bahwa wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Katakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Ini yang memotivasi kita untuk bisa istiqomah. Sehingga kita tidak ngerasa dicurangin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah melihat
balasan akhirat itu lebih baik daripada ngebalas di dunia. Sehingga Allah kalau sayang kepada seorang hamba, Allah menyediakan akhirat lebih besar daripada dunia untuk dia. Seandainya dunia itu adalah bentuk kasih sayang Allah, maka Allah sudah memberikan kekayaan dunia kepada semua nabi yang Allah cintai. Tapi nabi yang kaya itu sedikit. Rata-rata nabi itu susah hidupnya, apalagi setelah menjadi nabi. Nabi Muhammad sebelum jadi nabi hidupnya luar biasa kan? 40 tahun pertama, terutama 15 tahun pertama setelah menikah dengan Khadijah, gimana kehidupan Nabi Muhammad? Segalanya ada. Khadijah itu orang yang paling kaya, perempuan paling kaya di Mekah, menikah dengan Nabi Muhammad yang pintar dalam berdagang. Gak pernah Nabi rugi dalam berdagang. Jujur tapi untung. Sehingga selama 15 tahun Nabi mau traveling kemana aja bisa. Traveling ke Syam bisa. Traveling ke Yaman bisa. Syam dan Yaman itu jarak yang cukup jauh. Mau ngapain aja bisa. Punya ternak yang sangat banyak, punya kebun kurma yang luas sekali dan segala macam. Rumahnya rumah terbaik di kota Mekah. Hidup selama 15 tahun dalam kenikmatan. Begitu jadi nabi, langsung kayak terjun payung. Cepat sekali. Sampai akhirnya Khadijah wafat ketika Nabi masih di Mekah dalam keadaan hampir tidak punya warisan apa-apa. Jadi kurang dari 13 tahun jatuh miskin, fakir. Sampai ketika hijrah ke Madinah, Aisyah curhat. Apa kata Aisyah? Di rumah Rasulullah itu lebih dari 1 bulan tidak ada asap di dapur. Dalam keadaan tidak pernah masak selama berbulan-bulan. Soalnya kalau kita mah beli warung Padang jadi gak perlu masak ya. Kenapa itu rumah gak pernah masak? Yalah, soalnya dia punya warung, jadi masaknya di warung, tinggal dibawa aja ke rumah. Nabi benar-benar gak pernah masak tuh. Coba bayangin, pernah gak Nabi bilang gini ke Allah, Allah lah saya kan kerjanya sama Allah, kok malah jadi kayak gini, hidup saya jadi susah gini. Enggak pernah Allah Nabi mengatakan demikian. Kenapa? Karena Nabi tahu logikanya. Nabi benar dalam menggunakan logika hitung-hitungannya. Nabi tahu matematikanya, sehingga Nabi gak pernah mengeluh ke Allah, kok saya sejak jadi Nabi jadi susah Allah. Katanya saya kekasih Allah, kok saya diperlakukan kayak gini. Gak pernah Nabi ngomong kayak gitu. Kalau Nabi aja kekasih Allah malah jadi susah gara-gara jadi kekasih Allah secara duniawi, tidak pernah mengeluh. Terus siapa kita mau mengeluh dan menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar? Apakah kita merasa bahwa setelah kita berhijrah Allah harus memberikan kepada kita dunia yang di mata Allah tidak ada nilainya? Berarti kita meminta kepada Allah sesuatu yang tidak baik dan membuang sesuatu yang baik. Itulah yang dulu pernah dinasihatkan oleh Musa kepada Bani Israel di dalam surat Al-Baqarah. Coba teman-teman lihat di surat Al-Baqarah itu ayat 61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahid فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. Apa yang terjadi? Ketika orang-orang Bani Israel hijrah ke Palestina, lalu mereka mengeluh di Palestina karena setelah mereka hijrah, hidup mereka tidak menjadi lebih baik secara duniawi. Perasaan kata Bani Israel, sama aja deh. Sejak kita hijrah, sejak kita masuk agama Yahudi, sejak engkau datang Musa, sawa'un alaina, nasib kami sama aja nih. Sebelum kamu datang dan setelah kamu datang, nasib kami tetap aja susah wahai Musa. Ini logika Bani Israel. Makanya banyak Bani Israel itu yang kufur kepada Allah karena pakai logika ini. Logika 2 tambah 2 4. Itu logika Bani Israel. Kalau dalam urusan agama, beda kalau dalam urusan matematika. Jangan bilang, "Dek, 2 tambah 2 berapa?" 4. Bani Israel. Jangan. Itu mah matematika. Kalau dalam urusan agama itu logika Bani Israel. Mereka selalu menghitung-hitung itu dengan logika matematika duniawi. 2 tambah 2 4. Sehingga mereka selalu mengeluh, "Ya Musa,
Sama saja nasib kami, engkau datang dan engkau tidak datang dulu. Sama-sama susah. Terus apa baiknya dengan kedatangan wahai Musa? Mereka menghitung kebaikan itu hanya dari sisi materi saja. Padahal kedatangan Musa telah mengeluarkan mereka dari perbudakan kalau mau dihitung lebih jujur bahal di urusan dunia. Kedua, dengan kedatangan Musa, mereka akhirnya diselamatkan dari kejahatan dan kekejaman Firaun yang membunuh anak laki-laki mereka dan memperbudak anak perempuan. Apakah mereka lupa? Afala ta'qilun ya Bani Israel? Tidakkah kalian berpikir wahai Bani Israel? Ditambah lagi dengan janji Allah untuk Bani Israel. Allah bukakan langit dan bumi untuk Bani Israel. Bayangin Bani Israel lagi hijrah nih dari Mesir ke Palestina. Di tengah jalan haus. Musa haus ngadu. Hashtag semuanya viral. Haus Bani Israel. Hashtagnya haus. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah beri mereka air. Keluarlah mata air satu untuk Bani Israel yang ada 12 suku. Berapa? 12 gitu? Lupa Ya gitu deh. Oh ini nih. Ya 12. Ithnata asyara aina. 12 suku. Pakai satu mata air. Udah gitu karena Bani Israel ini orangnya gak bisa teratur hidupnya. Suka gak bisa ngantri, gak bisa teratur, gak sabaran. Pokoknya tamak aja. Begitu keluar satu mata air, mereka ada 12 suku berantem. Ini gua duluan nih. Siapa lo? Rame aja antara Bani Israel. Cuma bahasanya saya gak ngerti Ibrani. Bukan siapa lo. Udah aja gitu, rame sesama Bani Israel. Akhirnya mereka ngeluh lagi, Musa, masa sih satu mata air? Nih rebutan nih, daripada kita nanti rame, daripada putus silaturahim, doain dong, minta 12 mata air. Nabi Musa berdoa lagi. Akhirnya keluar 12 mata air. Dimanja banget sama Allah. Udah keluar 12 mata air, mereka minum. Jalan lagi, Musa, dari kemarin kita makannya perasaan roti wae, gak ada daging gitu Musa? Nanya daging. Ini kayaknya nih buffetnya gak internasional nih, Asian food gitu, nasi gitu ya. Saya pengen sekali-kali dong Musa cari yang buffet yang international food gitu. Akhirnya Allah kasih manawasal, kasih burung datang sendiri untuk disembelih. Datang tuh burung terbang depan Bani Israel, nunduk langsung gini. Coba, burung Bani Israel. Coba ada nggak burung kayak gitu sekarang? Bebek gitu ya. Pak, hari ini kita masak bebek. Oh boleh. Bebek, datang sih bebek teh. Yam, yaitu ayam datang. Nggak ada kan sekarang kan ya? Allah tundukkan burung yang liar kepada Bani Israel. Datang untuk disembelih langsung dibakar, terus makan. Kemudian keluar lagi makanan-makanan luar biasa. Datang dari langit seperti datang kepada Maryam alaihassalam. Masih ngeluh juga. Terus jalan lagi. Musa, hareudang cenah. Panas. Datang awan menaungi Bani Israel. Mana ada manusia, bangsa di muka bumi ini selain para nabi yang dinaungi awan sepanjang perjalanan coba. Kecuali Bani Israel dan orang-orang modern yang pakai kendaraan udah tertutup ya. Kalau dulu mah Bani Israel kemana mereka pergi awan ngikutin. Wan, sana ya kata awan saya. Bukan si Iwan, awan. Udah aja jalan. Bani Israel mana? Kadang-kadang suka iseng. Ya lihat awannya nih ikutin kita nggak ya? Lari, awannya ikut lari. Namanya Bani Israel iseng. Tapi Allah masih diakal-akalin sama mereka kan? Yang pernah saya cerita, disuruh bayar zakat, mereka katakan kami mah zakat 2,5% mah itu orang pelit lah. Kalau zakat mah nggak usah tanggung-tanggung 2,5%, 10% kan Islam 2,5%, Nasrani 10%, Bani Israel 100%. Wah, sampai Musa aja kaget 100%. Benar gitu syariatnya 100%. Wah Musa 100% ya. Kami berani memberikan zakat 100%. Caranya gimana? Dikumpulin semua gandumnya, dilempar ke langit, terus dia bilang ya Allah ambil sesukamu, yang jatuh ke bumi itulah hak saya. Itulah Bani, saya lempar semuanya, gandum, roti, segala macam, korma dilempar ke langit. Ya Allah ambil sesukamu ya Allah. Yang jatuh ke bumi berarti engkau ridho untuk saya. Mana ada yang nyangkut di tengah antara langit dan bumi kan? Pasti semuanya jatuh ke bumi. Oh berarti Allah nggak memerlukan itu, ya udah untuk kita aja. Yang penting kan kita udah niat nih 100%. Tapi Allah nggak mau nerima, ya udah itu akal-akalan Bani Israel. Makanya mereka ngeluh, ya Musa, di Palestina itu tidak ada sayur mayur. Kami kangen makanan-makanan di Mesir. Kalau teman-teman tahu Mesir itu sebetulnya nggak tandus-tandus amat. Mesir itu ada bagian yang salju. Jadi kalau mau ngerasain Eropa bisa ke bagian itu.
ada yang bagian yang benar-benar padang pasir, ada yang bagian yang subur luar biasa. Nah, sampai mereka kangen dengan sayur-sayuran Mesir, kangen dengan bayam kalau di kita mah, kangen dengan singkong, kangen dengan jengkol. Ya, pernah kangen jengkol? Karena nggak pernah keluar Bandung. Kalau keluar Bandung pasti kangen jengkol. Misalnya umroh gitu ya, ada restoran Indonesia, Mang ada jengkol di Mekah. Kalau tanya orang Arab, jengkol. Bahasa Arabnya tidak ada jengkol. Soalnya bahasa Arabnya tidak ada jengkol. Mahada kata orang Arab, jengkol yang aroma ya. Intinya orang Bani Israel kangen dengan makanan Mesir. Terus apa kata Nabi Musa? Qala atastabdiluna alladhi huwa adana billadhi huwa khair. Apakah kalian meminta untuk menukar sesuatu yang buruk dengan sesuatu yang lebih baik? Maksudnya apa? Kenapa kalian ingin dibayar oleh Allah dengan dunia ketika kalian beriman? Kalau Bani Israel itu kalau beriman hitung-hitungan banget. Habis beriman harus rezekinya berlimpah. Habis beriman harus terbebas dari segala masalah. Habis beriman harus dimanjain banget dunianya. Itu pola pikir Bani Israel. Sedangkan para nabi dan orang-orang yang beriman gak kayak gitu cara berpikirnya. Setelah beriman Allah uji, maka mereka mengatakan, ini untuk melihat apakah saya jujur dalam iman atau munafik. Seperti kata Bilal, ketika Bilal beriman, dengan qadarullah dia ketahuan imannya oleh tuannya Umayyah bin Khalaf, lalu disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Setelah disiksa berhari-hari, Umayyah ngomong gini, Bilal, mana Tuhan kamu? Coba lihat tuh, kamu disiksa-siksa, Tuhan kamu gak pernah ngebelain kamu, Muhammad juga gak pernah ngebelain kamu. Jadi kamu tuh sebetulnya kasihan tinggal sendiri, gak pernah dibelain oleh siapa-siapa. Kalau gak saya nyelamatin kamu, kamu akan celaka wahai Bilal. Apa kata Bilal? Ya Umayyah, udah gak bilang lagi Tuhan, dia mah udah beriman, gak ngomong lagi Tuhan, gak ngomong lagi gitu. Kalau saya diuji atau disiksa karena keimanan saya, itu berarti Allah ingin melihat kesabaran saya. Maka kalian akan melihat sabar saya lebih kuat daripada sabarnya orang Arab. Karena orang Arab Mekah itu terkenal dengan keteguhan dan kesabarannya. Saya akan lebih sabar daripada laki-laki Arab dan akan lebih kuat daripada gunung Uhud. Bilal tahu itu. Jadi bukan, ya juga ya Umayyah, udah deh balik lagi aja kayak dulu. Enggak, Bilal mah gak ngomong kayak gitu. Kan orang suka pundung gitu ya, pundung fisabilillah. Baru hijrah Allah kasih ujian pundung. Aduh, sama aja udah hijrah gak hijrah tetap aja gak bisa dapat jodoh. Nah gitu kan. Akhirnya udahlah sekalian kayak dulu aja. Aduh sama aja, ternyata udah rajin ngaji, belum kelihatan juga ke atas, masih aja gak ada yang kecantol misalnya kan ya. Aduh udah rajin udah pindah kerjaan, tetap aja belum dapat kerjaan yang lebih baik. Kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Mana? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mana tuh? Jawabannya Allah berikan itu setelah Allah lihat kesabaran kita. Kalau Allah belum melihat kesabaran kita, Allah gak akan kasih apa yang Allah janjikan. Karena yattaqillah bukan hanya taubat tetapi sabar, itu satu paket. Takwa itu at-ta'ah was sabr, itulah takwa. Taat dan sabar, itulah takwa. Wa may yattaqillah, siapa yang taat lalu sabar, baru Allah janjikan yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Itu semua janji Allah bagi orang yang takwa, dan takwa itu taat dan sabar. Kalau taat doang tapi enggak sabar, pundung tadi, maka Allah tidak punya janji apapun dengan dia. Ini logika yang dipakai oleh Allah, hitung-hitungan matematikanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak